Langsung. Ya ampun. Selamat malam, sorry sinyalnya agak problem, teman-teman. Di saya kayaknya. Halo, Randy. Sekarang bisa Bisa bisa. kok. Hai, Yang putus-putus sinyalmu apa kedengeran. sinyalku ya? Nah, aku juga bingung Kak, yang mana ya? Hah? Tapi Apa gambarku keduanya tadi mungkin? sempat hilang-hilang kah? Sempet kayak ngiter-ngiter itu. Gambarku sempat hilang-hilang kah? Iya, ngiter-ngiter terus ngilang hitam balik, hitam balik gitu. Sorry. Ya. Ini saya mau komplain sama providernya di sini nih. Sorry teman-teman yang baru apa Oke, ya, oke. sinyalnya kayak problem ini. Oke, back to tadi diskusi. By the way, Wendy ini adalah salah satu tim dari NOS, psikolog juga dan yang sudah apa namanya, yang sudah punya pengalaman juga tim kita. Dan malam ini kita akan bahas soal anger dan akan lebih spesifik kita akan bahas soal knowing anger gitu ya. Balik tadi nih, Wendy, tadi kan sempat gue tanya tuh bahwa kadang-kadang ketika orang marah itu sebenarnya perasaan yang ada dalam dirinya Hmm, tuh nggak mesti marah. Ada saya pernah baca itu dan iya, tadi lo bahwa bilang bisa setuju jadi. ya. Kalau menurutmu secara Iya, pribadi gitu dari pengalamanmu sebagai psikolog gitu, sebenarnya bicara anger tuh apa sih? anger itu, kalau dari yang saya dari jurnal, dari observasi juga pengamatan Hmm. sehari-hari itu ya. Biasanya itu tuh orang tuh marah karena biasanya tuh ada hal-hal atau ekspektasi yang nggak terpenuhi. Atau Hmm. mereka tuh merasa ada emosi negatif yang muncul gitu, kayak sedih, atau mereka cemas, Oke. atau mereka merasa terancam, Hmm. kayak gitu. Jadi marah itu lebih ke arah hasil dari perasaan sesuatu itu nggak terpenuhi. Saya itu sedih, saya itu mau Hmm. sesuatu Hmm. tapi nggak dapet hal itu. Atau lebih ke arah ada perasaan-perasaan negatif atau keinginan lainnya yang nggak terpenuhi. Makanya mereka tampilannya salah satunya itu adalah marah itu. Nah, artinya sebenarnya ketika orang mengekspresikan perasaan. Halo, halo, sinyal saya nih kayaknya nih. Teman-teman bisa bisa Seems it's the internet connection ya. Oke, back to tadi. Sorry. Oh, sinyalnya sinyal Kak Wendy. Kak Wendy yang putus-putus. Ya, Oh, oke. Saya soalnya tadi ngiranya saya. Sorry ya teman-teman ya. Tapi itu nggak akan membuat esensi dari diskusi kita jadi hilang nih. Bisa itu nggak? Mungkin wifi-nya atau apa mungkin ya? mungkin dari bagian saya kali ya tadi ya. Sorry, gimana? Oke, signal saya deh kayak yang putus-putus. Oh, oke. Hmm. Mau mau coba apa ganti wifi? Kedengeran nggak? Iya, saya coba ganti sebentar ya. Putus-putus barusan. Boleh, Sekarang boleh, kedengeran boleh. nggak, Kak? Silakan. Eh, Sebentar ya. putus-putus sih masih, putus-putus sih.
Ya, selamat datang teman-teman yang baru join, baru bergabung. Maaf, tadi kita sedang ada kendala sedikit sinyal. Jadi stay tune. Kita masih akan di sini kok, nggak mana-mana, lagi dibenerin. Oke, malam ini kita akan diskusi baik lagi tadi yang di awal saya ngomong soal anger dan spesifik kita akan bahas knowing anger itu apa sih gitu, dan kita akan diskusi sama Wendy, salah satu dari tim psikolognya dari NOS. Ya. So, ya, kebetulan tadi sudah sempat diskusi beberapa poin, cuman ada kendala sinyal, jadi sorry teman-teman, ya namanya internet ya, kadang-kadang ya, mungkin sedang ada problem gitu, jadi ya, just wait. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya, nggak apa-apa loh, tulis saja, nanti kita jadikan bahan diskusi kita, supaya lebih seru, lebih hidup diskusinya, sembari ini menunggu. Nggak apa, kalau mau boleh tulis di komen. Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada teman-teman di sini yang merasa kayak, kenapa ya saya kok selalu kalah dengan emosi saya atau kemarahan saya. Jadi mudah untuk melepaskan kemarahan, melampiaskan ke teman mungkin, ke seseorang yang dekat dengan kita, mungkin bahkan yang punya anak ke anak. Jadi mungkin itu punya kendala, boleh tanya aja, nggak apa-apa, sharing kenapa sih kayak gini gitu. Nanti kita akan sama-sama bahas nih, menarik sekali hari ini temanya. Dan ini Wendy keluar lagi. Dan juga boleh juga kalau mau share atau mau berbagi eh, apa sih struggle atau kendala-kendalanya dalam mengelola kemarahan gitu ya, ketika kita menghadapi sebuah kejadian tertentu begitu. Nah, kita coba lagi nih. Nah, tersambung lagi dengan Wendy. Udah. Kayaknya much better sih. Sudah much better. Ya. Jangan kasih tahu gue providernya apa ya, nanti gue kesel nanti. Ya, saya rahasiakan ya, rahasian data. Iya, rahasiain aja, jangan nanti kesel nanti. Jangan tahu, kasih tahu providernya apa. Kalau pakai wifi jangan kasih tahu lah. Udah, nggak usah, jangan. Kita kan di sini bukan bahas itu. Oke, balik tadi dong. Anger ya. Tentang anger sendiri nih, bicara anger nih. Apa sih anger itu? Ya, tadi kita lagi ngebicarain bahwa anger itu tuh kebanyakan itu hasil dari sesuatu emosi negatif ya. Kebanyakan marah itu merupakan salah satu manifestasi bentuk dari perasaan kita yang kayak misalnya harapan kita tidak terpenuhi, segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita, atau mungkin kita melakukan sesuatu tapi kemudian mungkin kita mempunyai suatu harapan tapi kemudian hal itu tidak kita dapatkan. Ada juga kayak kita sedih atau justru kita ngerasa cemas, dan bentuknya adalah anger dari marah itu sendiri. Jadi itu merupakan hasil dari, sebenarnya itu hasil dari, bisa jadi hasil dari perasaan-perasaan lain kita yang kita miliki. Oh, berarti sebenarnya anger itu nggak murni memang karena marah aja ya? Artinya bisa jadi itu bentuk dari perasaan yang lain yang diekspresikan dengan marah ya? Benar, Kak. Oh, oke. Bagian dari marah, menarik banget. Nah, kalau apa dalam prosesnya di otak kita kan, saya pernah tuh, saya juga pernah marah gitu ya. Lagi kalau pas anak buah saya nakal tuh saya kesel gitu. Nah, saya pernah nih mengalami situasi di mana ketika saya marah, rasanya kok apa ya, ada gejolak sampai ke fisik saya gitu. Nah, maksudnya saya merasa badannya panas gitu ya, merasa kayak. Nah, sebenarnya itu hanya bentuk sugesti saja atau gimana sih sebenarnya? Rasa badan panas, terus kayak merasa kayak deg gitu ya, kayak ada sesuatu yang kayak mau meledak begitu. Itu sebenarnya bentuk sugesti aja, atau artinya gini, karena kita sering lihat TV, lihat orang marah itu tersugesti begitu, lalu kita mikir, oh berarti kalau marah itu begitu kita belajar ketika kecil, atau gimana sih sebenarnya? Mungkin aja ya kita juga mudah terpengaruh, jadi orang ngomong apa kita mudah terasa ya, kalau kita tuh marah kita jadi panas gitu. Tapi kalau secara biologis memang badan kita tuh ada reaksi tertentu saat kita marah. Jadi pas kita marah itu tubuh kita, di otak kita tuh ada yang namanya amigdala. Amigdala ini dia in charge of emosi. Dia yang biasa kalau ada emosi itu dia yang di sana semua emosinya. Emosi untuk in control our emotion. Maksudnya emosi kita di sana. Jadi
saat kita marah atau saat kita merasakan suatu emosi, memang biasa tuh ada yang namanya fight or flight response. Yang reaksi. Jadi ini saat kita berhadapan dengan situasi ini, kita mau berhadapan, kita tuh langsung antara kita berhenti, kita nge-pause atau kita mau lari gitu. Bawaannya gitu. Oke. Nah, jadi dan nah, saat kalau kita gitu, marah. sorry, putus. Tambahin nih, menarik nih, karena gini, sebenarnya proses di otak itu gimana sih terbentuknya gitu? Artinya apa yang mengaruhi sistem di otak kita yang lalu itu men-trigger gitu langsung marah gitu loh. Oh, gini. Jadi misalnya kita kecewa. Kita mobil depan kita motong. Mendadak Kesel dong, lagi motong macet. atau mendadak berhenti Motong, gitu ya. berhenti tiba-tiba. Lagi macet, lagi buru-buru. Tiba-tiba kita mau cepet-cepet nih, motong, terus kita kecewa. Kita marah itu. Nah, di otak kita ada amigdala ngasih signal ke bagian otak lain. Dan kemudian saat kita marah, itu ada proses stres hormon itu tuh dikeluarkan oleh otak kita. Ada yang namanya stres hormon yang dikenal dengan adrenalin. Nah, ini dia ngalir di tubuh kita yang akhirnya bisa bikin jantung kita jadi detaknya tuh lebih cepat. Tekanan blood vessel kita makin narrow, makin kecil juga, makin narrow. Jadi sehingga akhirnya muncul itu yang komplain-komplain, iya badannya jadi panas, detak jantungnya jadi lebih cepat, jadi naik darah, ya orang bilang nanti jantungan, jangan marah-marah itu. Jantungan gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kayak di TV orang marah terus tiba-tiba jantungnya kambuh dan unfall gitu, memang itu bisa jadi salah satu side effect respon tubuh saat marah ya? Bisa jadi. Gitu. Karena sejarah fisik. Oke. Nah, kalau begitu, apa namanya, kalau tadi kan bicara mengenai bagaimana mekanisme anger saat kita menghadapi sebuah peristiwa tertentu gitu ya. Nah, mungkin nggak sih bahwa sebenarnya, kayak contoh nih, kan ya ada suatu istilah di Indonesia lah ya, kalau di Indonesia ini ya, misalnya kita naik motor, terus ada orang naik motor, nggak sengaja serempetan dan jatuh, biasanya dikenal dengan yang justru yang bersalah itu yang marah duluan gitu. Kalau mekanisme seperti itu tuh apa itu? Artinya itu bagaimana ya menurutmu? Ngerti kan? Tahu kan? Pokoknya yang marah duluan itu dia yang menang gitu. Walaupun dia salah atau aja menang gitu. Oh ya. Jadi memang perilaku saat kita marah itu kan kita mulai meluap ya, mulai emosi, terus kita mulai ada sebenarnya perasaan marah itu tuh bisa jadi sense of control. Salah satu bentuk dari untuk mengendalikan kontrol untuk ke lingkungan kita. Jadi saat kita marah, ketika kita marah, kita ada sesuatu hal yang bicara kita mungkin lebih tajam, kita jadi lebih bisa mengintimidasi orang lain, atau mungkin orang lain jadi lebih alert, oh orang ini marah. Gitu. Perilaku marah kan biasa lebih, oh orang ini marah, oh dia mulai teriak-teriak. Semua orang yang dimarahin biasa kan mereka langsung, ada apa? Tahu gitu. Kira-kira ya, iya tahu ya kira-kira ya. Nah. Oh, oke. Nah, pernah nggak sih apa namanya ada yang pernah share gitu, maksudnya bagaimana orang struggling tentang emosinya, atau saya jujur pernah mengalami situasi di mana sepertinya saya tuh selalu tunduk dengan marah gitu, rasa marah gitu. Jadi apa-apa jadi tiba-tiba kayak pengennya nggak marah, tapi kayaknya kok kayak saya lepas aja gitu. Kalau biasanya apa sih yang sebenarnya yang menjadi problem utamanya biasanya yang menyebabkan kondisi-kondisi seperti itu gitu. Jadi pengennya tuh kan ya idealnya kan ya apalagi di kondisi puasa seperti ini kan, bulan Ramadan gitu ya. Banyak hal kejadian-kejadian yang di kondisi normal kita mungkin marah, dan di posisi sekarang kita dituntut untuk lebih sabar misalnya. Tapi beberapa orang saya amati ada orang yang memang sepertinya kayak dia dikuasai oleh amarahnya gitu. Nah, apa ya menurutmu apa itu? Kenapa itu kayak gitu ya? Jadi kalau di otak kita kan ada bagian yang ada yang in charge yang thinking, ada yang in charge of feeling. Kayak orang mikir, ada banyak yang bilang kamu mikir pakai otak gitu, kamu mikir pakai perasaan, ada yang kayak gitu kan. Ya. Nah, atau biasa orang yang marah,
Hmm. Biasa orang yang marah, yang ngasih reaktif, yang amarah, yang langsung teriak, langsung marah, langsung lempar barang, itu biasa sisi emosinya ini nih lagi ngekontrol tubuhnya itu, Lagi. ngekontrol gerakan tubuhnya. Itulah yang Hmm. terjadi. Emosinya kita yang mengendalikan tindakan kita dan perilaku kita. Makanya kita jadi melakukan sesuatu yang kadang orang bilang tuh, iya nggak bisa dikendaliin gitu. Hmm. 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 Karena pada saat itu otak kita ngirim informasinya tuh ke bagian emosinya yang naik. Jadi proses situasinya itu belum diproses dulu sama bagian kita untuk logical thinkingnya, udah direspon dulu sama emosi kita. Oke, oke. Sorry, berarti artinya sebenarnya setiap kejadian itu pasti ada fase bahwa apa namanya logical thinking itu butuh waktu ya. Artinya lalu serobot dulu dengan emotional thinking tadi ya. Ya, kadang-kadang saat marah ya, saat situasi itu kita anggap sangat-sangat semakin situasi itu mengecewakan bagi kita, semakin kita kecewa, semakin kita merasakan emosi yang negatif, maka semakin besar kemungkinan bahwa kita akan lebih reaktif dan Hmm. respon dengan marahnya itu. Hmm. Gimana sih caranya ketika untuk bisa mulai belajar untuk bisa mengontrol itu atau justru belajar untuk bisa tidak dikendalikan oleh eh, marah tadi, perasaan marah tadi? Apa yang perlu saya lakukan untuk mulai membiasakan itu menurut kamu? Pertama-tama kita harus sadar dulu, sebenarnya kita itu marah karena apa sih? Lebih ke arah awareness dulu ya, atau kalau sadar bahwa, oh iya, saya ternyata lagi marah, gitu. Hmm. Hmm. Terus setelah Hmm. marah baru di-identify dulu, sebenarnya saya marah karena apa sih? Gitu, ke sana. Terus setelah Terus itu? setelah kita harus tahu dulu Hmm. sebenarnya Hmm. apa yang Hmm. terjadi pada diri kita. Kita ngerasa apa, kita Hmm. mikir apa, sampai kita tuh jadi hasilnya tuh kita marah, terus rasanya tuh kayak kayak ya kita marah gitu, kita teriak, kita ngelakuin sesuatu yang bikin orang mikir oh kita itu marah, atau kita mikir oh iya saya marah Hmm. gitu, Hmm. kayak gitu. Nah, menarik nih. Banyak orang yang mungkin saya juga pernah alami ya, yang mungkin dalam fase katakanlah mencoba untuk mengendalikan marah tadi ya. Tetapi gimana sih cara yang sebenarnya untuk bisa sebenarnya mengetahui kenapa saya marah? Apakah cukup saya marah karena ada pengendara apa ada motor nih di depan gua nyerobot aja gitu. That's it, berhenti sampai di situ aja. Atau apa yang perlu saya lakukan untuk saya menggali esensi yang menyalakan kemarahan saya itu apa? Sampai mana sih batasannya? Saya harus Lebih bertanya kan terus tadi, apakah cukup hanya tadi kejadian itu? Ini gara-gara apa antrian lagi antri beli McD tiba-tiba ada bapak-bapak yang tiba-tiba buru-buru terus nyerobot gitu. Itu kan berarti kan ada kejadiannya kan. Nah, di sampai poin itu batasannya adalah perlu atau gimana gimana? jadi gini, batasannya itu adalah kita pahami sampai saat kita memahami arti dari perilaku orang yang membuat kita marah itu apa bagi kita. Oke. Terus Ya, kayak orang nyerobot. Emang kalau orang nyerobot kenapa? Gitu. oke, katakanlah nyerobot karena kan gue udah ngantri dari tadi, gue juga udah lapar. Oke, terus apa lagi? Terus kalau udah ngantri dari tadi kenapa? Oke. Gitu. Terus Lebih karena sampai kita tahu sebenarnya emosi kita itu apa sih yang buka selain marahnya itu gitu. Ada hmm, nggak emosi lain atau perasaan lain yang kita rasakan yang bikin kita marah gitu. hmm, 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 hmm. Bisa Nah, jadi oke. apakah kita kecewa kah gitu. Apakah kita Hmm, sedih? Apakah ada hal-hal yang bikin kita ngerasa negatif gitu, atau hmm, mikir hmm, mikir hmm, sesuatu yang negatif tentang diri kita gitu, atau tentang hal lain. hmm. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, yang dari Karisnita nih, menarik banget. Dia bilang bahwa apakah bentuk marah itu pasti hal yang meledak-meledak? Satu, ini pertanyaan pertama nih yang menarik. Karena di dalam fenomenanya ya kita tahu lah, bicara relationship gitu ya, yang apa terutama antara pria dan wanita begitu ya. Yang kadang-kadang perempuan tuh ketika marah itu justru malah diem gitu ya. Nah, ekspresi kayak gitu tuh apakah juga termasuk dalam kategori marah atau apa nih sebenarnya? Kebetulan kamu cewek kan istilahnya, kira-kira itu tuh gimana cara kita untuk menangkap ekspresi, karena nggak semua ekspresi itu
kelihatan kan ada yang memang misalnya ya kayak gue lah, ketika marah mungkin akan raut wajah berubah, atmosfernya berubah gitu ya, udah gede gitu ya, udah kumisan gitu ya, kalau udah marah tuh kayak serem gitu, kelihatan gitu. Tapi ada beberapa orang yang marah tapi nggak seperti marah. Nah, Kayak apakah misalnya marah itu mereka harus diem. apa ya, ditonjolkan atau ditampilkan gitu loh, Hmm, gitu. nggak. Ada juga Jadi yang marah tapi diem nih, tapi in certain point bisa ngerti bahwa dia marah nih, tapi benar-benar diem, selo gitu ya, padahal sebenarnya wah bisa bisa marah gitu. Coba menurut hmm, kamu gimana? jadi gini, saat kita marah, kita juga bentuk dari emosi marah itu kan banyak ya. Kita bisa Hmm, teriak, kita hmm, bisa ngobrol, kita bisa ngomong, lempar barang, kita juga bisa namanya kita neken perasaan kita. hmm, Kita hmm. pendem sedalam-dalamnya. Oh, Kita diem, oke, kita oke, nyuekin orang, gitu. oke, Yang lebih arah oke. pasifnya, gitu. Oh. Ya memang ada rasa marah yang kita rasakan, kecewa atau kesel gitu. Kita marah, kita Hmm, hmm, sembunyikan dalam diri kita, atau ada juga rasa hmm, marah yang dia kadang keluar gitu. hmm. Dan pada saat Nah, sebenarnya kita sehat kadang nggak sih untuk menekan rasa marah itu tadi? sehat atau enggak, balik ke seberapa sering ditahan, seberapa intens ya perasaan nih marahnya Hmm. itu. Terus ada Ada nggak pas di batasannya marah, kalau secara ilmu psikologi itu? Oh, kamu nahannya 10 kali aja, habis itu jangan ditahan gitu. Atau ada nggak sih? Maksudnya sampai mana saya tahu bahwa saya harus diam, saya mana saya tahu saya harus mengekspresikan marah saya. oke. Lebih ke arah saat kita marah dan kita ngelihat bahwa itu akan menyakiti orang lain, konsekuensinya itu apa sih kalau kita marah? Gitu. Kalau kita ekspresiin Oke. itu gimana sih? Mm, Kita lihat mm, dulu konsekuensinya, kita lihat juga ke diri kita sendiri. Selain mm, kalau kita misalnya neken pada saat ini, nanti di, ada dampak lain nggak sih ke diri kita? Maksudnya kita penekannya itu udah ada lain hal lain belum yang ditekan gitu. Ditekan tekan tekan terus sampai akhirnya nggak ada yang bisa dikeluarin gitu. Kalau mm. maksudnya kita neken berhadapan dengan satu situasi yang baru sekali, dua kali, tiga kali, terus kita neken perasaan kita untuk mengelola situasi sosial gitu misalnya ya, konversasi dengan orang lain, ngomong sama orang gitu. And then itu bagus untuk situasi sosialnya, maksudnya itu jadi harmonis, and then ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan marah kita, kayak misalnya kita olahraga, atau kita meditasi, kita melakukan hal yang kita enjoy, itu masih dalam batas wajar. Oh, artinya tergantung goals-nya tadi atau impact-nya seberapa besar damage atau kerusakan yang terjadi ketika kita marah gitu ya. Artinya kalau misalnya ketika kita marah kita tahu itu merusak lingkungan sosial kita, merusak Diri hubungan sendiri. kita dengan dia dengan skala yang besar gitu ya, saya damage-nya besar begitu, maka ya kita boleh nahan dan kita bisa nahan dan mengalihkan ke aktivitas yang lain gitu ya. Iya, tapi aktivitas-aktivitas yang lebih ke arah bisa kita luapkan emosi kita dalam bentuk yang positif gitu. Karena marah Hmm. itu tuh sebenarnya energi. Ini tuh energi. Dia itu emosi, Hmm. energi yang bisa kita arahkan ke Hmm. hal-hal yang destruktif atau hal-hal yang konstruktif. Oke, menarik nih. Berarti marah itu energi. So, Mhm, berarti sebenarnya bukan hal yang salah dong ya. mhm. Bukan. Artinya gini, Buat- artinya boleh nggak sih contoh nih, ada saya ini fiksi ya, tapi ada cerita gini nih. Oh, ada seseorang anak yang marah terhadap orang tuanya gitu ya, misalnya ya. Ini contoh aja. Terus yang membuat kemarahan dia itu membuat dia benar-benar pengen membuktikan ke orang tuanya bahwa gue nggak seperti apa yang kalian omongin nih. Mhm. Nah, itu sebenarnya sehat nggak sih secara psikologis gitu? Karena maksudnya itu fase pertama ya. Fase keduanya, karena saya pernah tahu bahwa ada beberapa yang akhirnya betul sih dia berhasil membuktikan sesuatu sama orang tuanya, gitu. Membuktikan sesuatu sama Mhm. teman-temannya, mungkin sama sama bosnya di kantor atau seseorang yang ya dia merasa dia marah di situ gitu ya. Tapi at certain point itu ada situasi di mana setelah setelah selesai mencapai itu dia kayak merasa kayak buat apa sih gue gitu kayak merasa empty gitu. Nah, maksudnya saya pengen, dia kan agak kontradiktif kan, artinya sekilas terlihatnya amarah dia itu produktif, sekilas ya, sekilas menurut kacamata orang umum nih.
Tapi apakah benar-benar memang oke dengan cara kayak gitu gitu, membuktikan bahwa gue akan buktiin nih, gue nggak akan seperti apa yang kalian semua omongin misalnya begitu. Kan banyak nih yang seperti itu, apalagi tuntutan media sosial gitu ya, yang membuat akhirnya terjebak dalam pemikiran itu gitu. Menurutmu gimana, Ben? Oke, jadi kayak marah itu kadang terlihat bahwa dia marah, jadi dia membuktiin orang tua, jadi dia melakukan sesuatu yang justru orang lihat tuh itu produktif gitu ya. Iya, iya, Ini dia tuh pengen sesuatu hal yang buktiin baik. gitu. Betul. Tapi Sebenarnya itu ternyata kan setelah, agenda balas dendam, bentuk kayak balas dia marah nih, gue iya, mau tapi balas dendam nih. Nah gitu tuh, tapi kelihatannya produktif nih. Tetapi setelah itu saya pernah menemukan kayak merasa kosong, kayak dia merasa ngapain gitu. Nah itu tuh gimana itu? Karena ada orang yang banyak loh yang hidup dengan cara kayak gitu gitu. iya. Jadi what balik ke motif dia untuk mencari keinginannya itu ya, apa yang dia Hmm, inginkan untuk terpenuhinya itu ya, marahnya itu hmm, mendorong dia untuk hmm, melakukan hmm, hal itu. hmm, Dan hmm, setelah hmm, dia memenuhi hal itu, balik ke perasaan emptiness tadi itu ya, yang tadi. hmm, 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 hmm. Mhm. Artinya Oke. kembali ke mengenali motif kenapa saya perlu melakukan itu ketika saya marah gitu ya. Mhm. Apa gimana sih? Karena kan banyak orang bilang ya cara solusinya soal ya lu marah ya lu lampiaskan dengan cara-cara yang lebih positif. Ya itu sih positif kan. Dia kerja Ya, lebih at some giat, point. pulang lebih malam demi dapat duit misalnya gitu ya. Membuktikan sama istrinya misalnya atau sama suaminya bahwa gue juga bisa cari duit nggak cuma lu doang gitu. Nah tapi at the end itu kan problem gitu bahwa dia merasa bahwa ini bentuk pembuktian yang bagian dari mekanisme balas dendam lah bisa dibilang begitu. Ya, Nah, gimana at the kita deal point. dengan itu gitu, dealing with that condition. Kalau misalnya gue yang mengalami itu nih, gue mau balas dendam nih ceritanya nih, marah nih, gue buktiin Oke. sama orang bahwa yang mereka bilang gue nggak bisa dan gue buktiin gue bisa. Itu gimana itu? In general, I jawab in general ya kok. Ya Boleh, kak. boleh, boleh, In boleh. general, saat orang itu marah, when the person is angry, sebenarnya motif dia untuk ngelakuin hal itu tuh apa? Dia marah dan dia mau mendapatkan apa dari Hmm, 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 dengan membuktikan ke orang tuanya itu. hmm, Is hmm. it more of towards people or is it a self motivation or self goal that they want to achieve buat diri mereka Ya, sendiri? Gitu. Tujuan oke. mereka tuh apa sih gitu? Ya, And ya, then ya. dalam kondisi kalau setting yang tadi Kak Nail sampaikan kayaknya lebih ke arah orang ini melakukan dari orangnya itu contoh salah satunya ya. Betul, betul. Banyak yang begitu soalnya. Ya, approval dari orang itu. Tapi dia ngelakuin hal itu untuk nyari external validation, penerimaan Hmm, luar dari lingkungan. Maksudnya orang ini kalau mama dan papa bilang saya oke, berarti saya oke gitu. hmm, hmm, Tapi hmm, hmm, tapi hmm. individually inside them, how do they think or feel about themselves really? Oh, oke. So back again bicara So mengenai bertanya itu pada lebih diri ke sendiri. arah ya, that's more towards dynamic of a person gitu. Ya, itu lebih ke arah dinamika seseorang itu sepertinya sebenarnya dia kayak gimana gitu. Oke, Tapi in oke. terms of anger itself, anger itu marah itu sesuatu yang bisa kemudian kita marah ke orang tua, kita bisa ngarahin, kita mau self develop, kita mau Hmm, memperbaiki hal-hal yang kurang pada diri kita supaya kita bisa ngerasa, oh iya, saya ternyata juga bisa ya gitu. hmm, 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 Ya kita dapat nilai jelek, dimarahin, terus kita belajar gitu. Oh iya, terus dapat nilai bagus, oh iya ternyata saya juga bisa ya gitu. hmm, Gitu. hmm, hmm. Oke, ini sebelum sebelum jawab pertanyaan Ayu nih, ada pertanyaan lagi. Kasih tips dong menghadapi orang yang marahnya tuh meledak-ledak. Kalau tiap marah tuh jeder jeder, mulai kata-katanya keras, volumenya keras gitu ya. Kata-katanya kasar maksudnya. Bahkan apa namanya banting ini, banting itu gitu ya. Itu gimana kita dealing with katakanlah itu pasangan kita atau saudara kita yang memang close to us gitu ya untuk itu. Ada tips nggak? Kalau pasangan udah nikah atau belum? Let's say belum pacaran deh. Tinggalkan. Tinggalkan, woi denger nih. Berarti toxic gitu ini, Kalau iya, tinggalkan. kalau Why, sadari, kenapa, sadari. kenapa, kenapa, kenapa harus tinggalkan itu? Karena kan at certain point gitu kan kadang-kadang nggak mudah ya, apalagi sudah punya bonding emosional begitu. Nah, kenapa kok harus ditinggalkan? Because sometimes the emotional relationship, emotional bond itu juga built on
toxicity ya. Jadi we have certain needs yang mereka penuhi ke kita, tapi pada kenyataannya mungkin ada behavior tertentu yang sebenarnya itu nggak sehat gitu. Itu sebenarnya defeating our own self-esteem gitu. But mungkin ada attachment yang iya ini kita udah biasa, jadi ya seperti itu. Itu kalau relationship ya, gitu ya. Kalau memang udah lama, terus dibilang toxic gitu. Gitu. Tapi kalau untuk anger ya, anger yang misalnya pasangan yang menggebu-gebu dan ini udah nikah konteksnya ya, kan meledak-ledak gitu. Nikah gitu. Ya, oke. Kalau ini lebih ke arah dia marah itu situasinya karena gimana aja, karena apa aja. Biasa hal-hal yang sering saya lihat di kehidupan sehari-hari itu kenapa orang marah itu kalau misalnya plannya dia tuh terganggu. Kayak dia udah plan ya, ini nanti jam 9 saya mau beresin, mau cuci baju, terus nanti jam 10 makan gitu. Tapi ternyata ada orang yang merusak plannya dia gitu. Rusak plannya dia jadi marah. Ekspektasi ya gitu ya. Ekspektasi, balik ke ekspektasinya nggak terpenuhi. Gitu. Terus kita lebih karena misalnya pasangan, iya kamu pakai bajunya yang putih ya, jangan yang biru gitu. Kan ada yang kayak gitu ya. Terus dia ternyata makinnya yang biru, bukan yang putih. Yang beda lah sama yang disuruh sama orangnya. Balik ke ekspektasi yang penuhi. Jadi pertanyaannya apakah orang itu frustasi gitu. Makanya dia marah. Kemudian yang ditanya adalah sense of control-nya bagaimana? Apakah orang ini merasa dia bisa mengendalikan diri dia sendiri gitu atau mengendalikan perilaku dia dan pikiran dia gitu. Jadi akhirnya tuh dia bisa ngerasa, oh iya saya itu sebenarnya bisa atau mampu gitu. Nggak usah nyuruh-nyuruh orang lain pakai baju baru saya ngerasa, oh iya saya tuh orang yang mampu gitu. Kayak gitulah. Oke. Contohnya ya. Nah, kembali lagi, gimana kita bisa bantu kalau saya sebagai pasangannya? Yang pasangan kita ini, let's say, yang apa namanya, kalau tadi kan solusinya kalau pacaran mengalami ledakan-ledakan emosi seperti itu, tinggalkan gitu kan. Gak selalu kan ya. kalau lu menikah kan ceraikan, kan nggak mungkin begitu kan. Nah, gimana saya dealing dengan bisa bantu pasangan saya untuk bisa manage angernya gitu. Katakanlah dia nggak nonton nih di Instagram ini, tapi sebagai seorang istri gitu ya, atau sebagai seorang suami, biasanya laki-laki itu biasanya gitu tuh ya, yang mengalami situasi seperti itu gitu, di mana dia mengalami banyak sekali tekanan-tekanan emosi dari ekspresi kemarahan suaminya tadi. How saya bisa bantu suami saya nih? Ajak dia olahraga. Ajak dia olahraga. Oke, jadi kayak penyaluran tadi ya? Iya, penyaluran. Kalau ajak aja ke pantai, terus teriak di sana. Kalau kita teriak, pacar kita pasti teriak dong, atau suami kita ikut teriak dong. Benar. Luapan emosinya kan jadi keluar gitu maksudnya. Kalau kita kan memang kalau marah, frustasi, kecewa itu kan sehari-hari kita pasti ngerasain hal itu gitu. Jadi ya memang saat-saat tertentu kita harus ada saat momen-momen kita bisa self healing, self expression gitu. Dan itulah yang kita cari, enjoyment-nya itu. Nah, ini pertanyaan bagus nih dari Ayu nih. Apakah baik jika tiap kali kecewa, jengkel, kena egonya, kita tuh menekan dan memendam anger atau emosi? Kan ada yang bilang nih, nggak baik memendam emosi. Sedangkan mungkin dalam konteks relationship, ada yang lebih memilih untuk melakukan itu untuk membuat hubungan lebih damai. Memendam emosi nih. Tapi di sisi lain ada yang bilang bahwa nggak baik loh memendam emosi. Jadi kayak seolah-olah ada dua hal yang kontradiktif antara memendam demi kepentingan yang besar gitu ya, atau mengekspresikan yang katanya lebih sehat gitu ya. Itu gimana tuh solusinya tuh? Kayaknya gitu. Ini lebih ke arah yang mendam emosi karena selalu karena kecewa ya Kak ya, ke sana ya. Ya. Oke, ini tadi sebenarnya kecewa gitu. Kalau terus-terusan terjadi, terus-terusan dipendam, terus-terusan ditekan terus, ya nggak akan baik kalau misalnya nggak ada penyaluran. Maksudnya yang kayak bisa dikeluarkannya itu ya, yang kayak kita olahraga atau kita yang bikin kita merasa lebih rileks gitu. Terus lebih ke arah evaluasi pikiran juga. Sebenarnya kita kecewanya itu karena apa? Ekspektasinya kah ke arah sana juga. Balik lagi ke ekspektasi, ke perasaan-perasaan yang dibalik dari angernya itu. Tapi kalau dipendam terus ya memang nggak sehat gitu. Jadi memang ada saat-saat harus mengeluarkan anger itu. Gitu. Kalau dipendam terus nanti ya bisa emosi negatifnya kan numpuk gitu. Kalau numpuk, kalau gelasnya diisi terus nanti pecah gitu. Maksudnya meluap gitu. Iya, meluap dan airnya basah semua gitu ya.
Iya, Oh, so saya dapat 2 poin utama menarik nih. Yang pertama berarti artinya menekan itu nggak apa-apa dalam batasan di mana kita tahu tujuannya akan lebih lebih baik gitu ya, punya tujuan lebih baik. Tapi ketika menekan yang terus-menerus dan itu tidak ada outlet atau apa dibilangnya, atau tidak ada tempat atau ada aktivitas yang menyalurkan energi itu, ya itu tetap jadi nggak sehat gitu ya. iya. Walaupun kalau saat kita tekan juga itu tuh kita harus enggaknya kita pastikan ada outlet yang kita bisa feel lebih relax. Kita bisa jadi walaupun kita pendem, Olahraga misalnya ya. kita nggak bakal jadi Wah, jadi kayak kehilangan minat atau kita jadi kayak ya aduh benar. pusing gitu kayak gitu-gitu. Benar, 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 benar. Karena saya amatin gitu ya, memang terutama mungkin yang sudah menikah gitu yang apa, memang dalam dalam menghadapi situasi anger seperti ini umumnya memang perempuan lebih akan mencoba menahan menahan diri gitu. Mm-mm. Karena yang suami lebih ke mentang-mentang wah gitu ini kepala keluarga lah atau apalah, lebih 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 dominan untuk hal kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Nah, kalau gitu seberapa penting kita merasakan anger itu sendiri? Karena orang kan bilang, nggak boleh marah loh. Seolah-olah marah itu sebagai hal yang tabu gitu ya. Seolah-olah marah itu, wah kamu apa namanya, kamu nggak baik nih marah-marah gitu. Atau ya intinya jadi seolah-olah jadi hal yang salah gitu. Ini Sedangkan kita tadi kan nyentuh dibilang di awal dia kita bilang kenali anger kita tuh kenapa gitu kan. Nah, ini kan kontradiktif nih. Sosial bilangnya apa, tuntutan yang diajarinnya entah itu dalam konteks di keluarga maupun mungkin di agama begitu. Tapi di sisi lain tadi dibilang loh kan harus dikenali, harus ini dirasakan gitu. Oke. Okay. ini kita menyentuh budaya ya Kak ya. Boleh. Loh, Ya, karena memang jujur ya kalau bicara anger itu ya apalagi orang timur ya, seolah-olah apalagi orang timur begitu ya, seolah-olah itu tuh menjadi suatu hal yang orang tua atau ya saya nggak bilang nyalain orang tua ya, cuman kesan yang muncul lalu tumbuh dengan suatu persepsi bahwa marah itu nggak baik, bener nggak? iya, Marah benar. itu nggak baik, Indonesia nggak boleh salah satunya marah-marah. Nah, akhirnya itu jadi selalu jadi hal yang kayak berarti gue nggak boleh marah nih, nggak boleh marah nih, nggak boleh marah nih. Ya padahal ya kalau sebenarnya ya, kalau di kita kayak kalau kita marah berarti kita nggak sopan gitu salah satunya ya. iya Kalau kita marah benar berarti benar kita nggak respect gitu. Kayak benar gitu ya. benar benar. Gimana itu? Iya. Itu memang budaya, tapi lebih ke arah memang marah itu emosi yang akan kita rasakan itu secara natural akan kita rasakan. Secara itu manusiawi untuk merasakan marah. Hmm, hmm, Kalau kita hmm, kecewa, kita frustasi, kita ekspektasi kita nggak terpenuhi, itu wajar kalau kita ngerasa marah. Tapi memang hmm, budaya kita tuh ngajarin kalau kita tuh kalau marah, kita nggak boleh ekspresiin hal itu. hmm, Ya, makanya orang, ya saya salah satunya, atau orang Indonesia juga itu biasanya, atau Timur ya biasanya ya, kalau marah hmm. tuh biasa mereka mendem. Terutama yang tadi Kak Nael ada bilang nyinggung juga kalau cewek tuh biasa lebih mendem, lebih diam, lebih cuek, Ya, nyuekin orang gitu ya. Kalau cowok ya lebih ke betul. arah eksplosif ya, Ya teriak, betul. gede. Nah, itu Mau ada, mau apa ya istilahnya apa ya? Seolah kepriaannya itu menjadi hal yang membuat dia punya hak lebih untuk bisa marah gitu loh seolah-olah. karena Ini pada saya cerita dasarnya, pribadi nih. Mm-mm. mm-mm. Tapi memang ya emosi marah akan kita rasakan, dan itu sesuatu yang natural kita rasakan karena memang saat kita kecewa dan frustasi sekalipun tubuh kita juga berubah. Hmm. Ada respon tubuh secara biologis yang dia berubah. Jadi kita emosi kita jadi lebih sulit dikendalikan juga. Jadi lebih karena kita mendem, lebih karena kita kecewa. Jadi memang selalu ada Hmm. dan itu hal yang wajar. Hmm. Sebenarnya ya cara ekspresiinnya itu, cara kita menemukan cara yang sesuai dan cocok untuk kita ekspresikan sesuai dengan lingkungan kita. Gitu. Hmm. Artinya poin utamanya adalah ketika emang memutuskan untuk memendam, maka kita harus menemukan cara lain untuk mengekspresikan itu gitu ya. Atau Ya, kalau kita mau marah untuk meledak, sebelum melakukan itu kenali dulu kenapa saya marah. iya. Terus Kenapa saya ingat marah juga gitu ya kira-kira ya. konsekuensinya itu apa. Gitu. Ya benar, itu penting, penting. Kadang-kadang penyesalan di belakang, kalau pendaftaran kan di Iya, depan, gitu kan ya. Oke, oke. iya. Iya, iya. Wah, seru banget nih. Ada nggak sih tips gitu ketika ketika baik itu orang kita yang struggle tentang anger gitu ya, tentang kemarahan, yang lagi berjuang untuk lebih baik, atau mungkin pasangan yang
yang memiliki pasangan, either pacar atau apa yang tadi Hmm, nggak tega nih mau diputusin gitu. Gue cintanya setengah mati dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu, gitu. ya. Nah ini sorry sebelum saya masuk sini ada pertanyaan lagi. Jadi kalau emosi negatif harus menekan dan segera dikeluarkan ya supaya nggak jadi bom waktu di kemudian hari. Betul ya berarti ya? Nggak selalu, tapi Nggak bisa. selalu. Kalau memang itu sesuai dengan lingkungan yang kita berada, sesuai dengan respon yang diharapkan oleh ekspektasi lingkungan, dan kita juga bisa mengelola perasaan kita, Hmm, dampaknya itu, konsekuensi dari nekennya itu, ya bisa jadi, bisa aja. nice. Tapi bisa juga dikeluarin gitu, dikeluarin dengan cara kita sendiri, secepatnya, atau ya seenggaknya supaya kita bisa ngerasa nyaman. Hmm. Cukup agar kita nggak terganggu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menarik nih. Kata kuncinya berarti batasannya adalah terganggu gitu ya. Mm-mm. Oke, artinya selama kita masih menganggap bahwa hal itu tidak mengganggu kita dengan menekan dan kita menemukan cara yang lebih efektif untuk mengekspresikan kemarahan itu fine-fine aja gitu ya. Tapi kalau sudah bicara ada perasaan mengganggu, maka itu perlu segera diatasin atau diekspresikan supaya objek yang menyebabkan kita marah ini jadi tahu juga nih kenapa kok gue marah gitu ya. Perlu disadari juga biar kita tahu juga kenapa gue marah ya gitu. Iya, iya, benar-benar. Nah, back to yang tadi kita bahas nih. Ada nggak sih apa step-step gitu ya, tahapan-tahapan gitu ya yang perlu kita mulai sekarang lakukan, mulai sekarang biasakan dealing with our anger gitu. Baik itu gua sebagai subjeknya yang punya anger atau mungkin pasangan atau saudara atau someone yang deket sama kita yang kita merasa bahwa dia punya problem itu gitu. Ada nggak sih? Boleh dong. Oke. Pertama, kita harus sadari dulu bahwa semua orang pasti ada saat mereka marah, dan itu emosi yang kita rasakan, yang dirasakan oleh semua orang, dan itu hal yang wajar. Ya. Karena semua orang pasti memiliki ada situasi atau hal-hal yang bisa membuat mereka merasa kecewa dan ada Hmm, ekspektasi-ekspektasi tertentu. Itu hmm, kita tidak bisa hmm, bahwa kita memang punya hal itu. hmm, Dan hmm, yang penting adalah kita sadari bahwa sebenarnya saat apa yang kita ekspektasikan dan apa yang kita inginkan gitu. Dan kita sadari hmm, bahwa oh kita marah saat hal itu terjadi, kita sadar dulu, kita aware dulu, oh, kita hmm, marah, hmm, 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 kecewa nih gitu, hmm, kesel nih gitu. hmm, Dari hmm, sadar dulu baru kita identifikasi gitu. Kita hmm, kita lihat marahnya tuh karena apa sih gitu. Dan kita perlu tahu bahwa marah itu kalau kita misalnya emosi kita ngendaliin kita ya, kita udah menguap dulu atau kita mendem dulu, kita udah marah dulu, terus kita nyuekin orang, misalnya kita nyuekin pacar misalnya, terus kita ngerasa guilty kenapa tadi nyuekin ya gitu, ya kita refleksi aja. Kalau selain itu kita bisa ngapain ya gitu, salah satunya hmm. cari solusi alternatif, perilaku Oke. alternatif yang bisa kita lakukan. Oke, oke. Menarik nih. Saya dapat satu kata kunci yang sangat powerful, yaitu poin utamanya adalah setiap kali kita marah, berarti kita perlu mengevaluasi itu, betul ya? Iya, Karena kita perlu semakin kita sadari hal mengevaluasi itu. itu, kita makin menyadari dan makin peka, dan akhirnya kita makin tahu gitu how to manage itu, begitu ya. Artinya, Nah, dan walaupun itu akan terus intens, artinya yang namanya marah kan, siapapun bisa menyebabkan kita marah. Masalah iya. receh uang seribuan aja bisa buat kita marah gitu kan. Tapi yang penting adalah kita tahu, menyadari dan terus mengevaluasi, itu kata kuncinya ya Iya, berarti ya. benar. Pertama kita sadar dulu, terus kita evaluasi, terus kita paham bahwa iya, aku marah itu ya nggak apa-apa, wajar. Memang ya semua orang juga bisa marah gitu. Hmm, hmm. Nice. Yang penting, yang Menarik banget penting, nih. Heeh. yang penting kita yakin bahwa marah kita ini belum sampai tahap menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri atau merugikan Ah, lingkungan oke, oke. kita. Konsekuensi tadi ya berarti ya. Konsekuensi. Konsekuensi dari reaksi marah yang mau kita keluarkan tuh kita perlu pertimbangkan gitu ya. Supaya nggak menyesal. Nice, Hmm. nice, nice. Oke. Thank you banget nih, Wen. Diskusinya menarik. Artinya saya sendiri pun dapat banyak hal-hal baru untuk disadari tentang diri saya dan tentang apa yang ada di sekitar saya gitu. Ada pesan nggak satu kalimat gitu atau satu message terakhir gitu yang sebelum kita close
this night event gitu ya, untuk teman-teman atau semua yang ada dengar sini gitu. Ini mau yang bercanda atau yang serius nih? Boleh bercanda, boleh serius, boleh anything lah. Apa satu bercanda satu serius boleh. Ingat gini aja deh, kalau misalnya ada yang ya intinya kalau kita marah, kita sadari dulu aja sebenarnya perasaan kita gimana, dan kita paham bahwa oh ya saya marah gitu. Kita acknowledge aja bahwa oh ya oke, ya saya juga bisa marah. Bahwa kita punya emosi dan ini tuh energi bisa kita arahkan ke yang kita inginkan. Dan itu hal yang wajar. Cari cara untuk yang efektif untuk ngeluapin emosinya gitu. Kayak misalnya hal yang kita sukai supaya kita emosinya bisa lebih reda dan dikeluarkan. Nice. Oke, thank you banget Wendy buat waktunya diskusi. Seneng banget, dan saya harap teman-teman di sini yang hadir ataupun apa yang sudah tadi out dapat sesuatu dari ini. Karena pada akhirnya semua kembali ke keputusan kita, betul ya. Bagaimana kita dealing with our anger tuh back to our decision gitu ya. Nah, next week kita akan bahas lebih dalam tentang anger pada orang dewasa. Jadi teman-teman make sure besok di next eventnya akan datang, kita akan publish, kita akan post di feed kita. Teman-teman bisa ikut ya, terutama yang nggak mudik ya kan, yang nggak kemana-mana gitu ya kan, nggak bisa ya mudik-mudik gitu ya, jadi bisa join sama kita. Nah, dan nanti di akhir bulan kita mau ada acara khusus webinar free tentang anger management. Nanti lebih detail lagi, kita bisa ngobrol, diskusi di situ, dan pasti seru gitu ya. Jadi thank you sekali lagi buat Wendy buat waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama saya di sini. Thank you banget dan sukses buat dirimu, dan thank you teman-teman buat hadir. Saya izin pamit, next week kita ketemu lagi. Oke, Wen, thank you ya. Bye. Ya. Hati-hati. Ya.